Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YK2805, di mana kali kami akan memberikan video terbaru terkait pertanian dengan tema mengenal hama dan penyakit pada tanaman cabai, gejalanya dan cara mengendalikannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel ini, sempatkan waktu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar setiap kami mengupload video terbaru Bapak Ibu dan teman-teman tidak ketinggalan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Budidaya cabai pada saat musim hujan atau off-season memiliki resiko yang cukup tinggi. Musim hujan ditandai dengan curah hujan yang tinggi dan kelembaban yang tinggi sehingga akan memicu berkembangnya OPT baik hama maupun penyakit tanaman. Sehingga risiko kegagalan panennya menjadi lebih besar. Di samping itu juga perawatan tanaman harus lebih intensif sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi tinggi. OPT tanaman cabai pada musim hujan. Hama, lalat buah. Gejalanya, gejala serangan pada buah yang terinfestasi lalat buah ditandai dengan adanya noda-noda kecil bekas tusukan ovipositornya. Penyakit 1. Antraknosa atau patek atau kata lainnya, Coletotrichum capsicum. Gejalanya, pada buah terdapat becak kecil, berair seperti luka karena terbakar sinar matahari. Berwarna antara merah tua sampai coklat menyala hingga warna hitam. Menyebabkan nekrosis dan becak pada daun, cabang atau ranting. 2. Layu bakteri atau kata lainnya, Pseudomonas solanacearum. Gejalanya, tanaman layu seperti bekas tersiram air panas. Setelah beberapa hari, tanaman akan mati. Tanda lainnya adalah terdapatnya bercak-bercak coklat pada berkas pembuluh batang jika batang tanaman dipotong. Jika batangnya direndam di dalam air jernih, setelah beberapa menit akan keluar semacam cairan berwarna coklat susu dari batang itu. Bakteri ini ditularkan melalui tanah, benih, bibit, sisa tanaman, pengairan, nematoda atau alat-alat pertanian. 3. Bercak daun atau kata lainnya, Cercospora capsicum. Gejalanya, becak berwarna kecoklat-coklatan berbentuk bulat kecil. Becak dapat melebar dan berwarna abu-abu tua, dengan tepi becak berwarna coklat tua. Menyerang batang, daun, tangkai, bunga, dan tangkai buah. 4. Layu Fusarium atau kata lainnya, Fusarium oxysporum. Gejalanya, daun menguning dan menjadi layu pada bagian atas tanaman. Sering terjadi pada lahan dengan drainasenya yang kurang baik. 5. Penyakit virus. Gejalanya, bintik-bintik berwarna oranye di tengah daun bagian bawah atau di kelopak bunga. Bintik-bintik ini akan semakin membesar serta membentuk bercak dan lingkaran yang berjumlah semakin banyak. Daun-daun yang lebih tua kemudian menjadi coklat, lalu rontok. Tanaman semakin kerdil, merana, dan mati. Pengendalian OPT cabai ramah lingkungan. Pengendalian OPT pada budidaya cabai merah sebaiknya dilaksanakan dimulai sejak perencanaan tanam, untuk mengantisipasi agar tanaman cabai tidak terancam gagal akibat kelebihan air pada musim hujan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. 1. Penggunaan benih cabai yang sehat dan tidak terinfeksi OPT. 2. Pengerondongan benih di tempat persemaian sampai bibit siap tanam. 3. Sebelum tanam melakukan perlakuan benih dengan menggunakan PGPR. 4. Perbaikan saluran pembuangan air, agar air tidak tergenang. 5. Pembuatan bedengan tanaman yang lebih tinggi, untuk mengurangi kelembaban tanah akibat banyaknya air di musim hujan. 6. Pengaturan jarak tanam yang lebih lebar sehingga kelembaban udara yang tinggi dapat dikurangi. 7. Penggunaan mulsa plastik hitam perak. Untuk mengontrol kelembaban tanah serta mengurangi penyebaran penyakit karena percikan tanah yang terkena hujan, maka diupayakan melalui penggunaan mulsa plastik hitam perak. 8. Sanitasi rerumputan liar, gulma atau tanaman lainnya yang bisa menjadi inang, tempat hidup sementara bagi hama penyakit. 9. Menggunakan naungan plastik paranet sebagai pelindung tanaman. Untuk mengurangi terpaan air hujan. Mengurangi pupuk urea untuk mencegah jaringan tanaman terlalu sekulen hingga mudah terserang cendawan. 10. Pemungutan buah yang terserang hama lalat buah dan pencabutan bagi tanaman yang sakit, layu fusarium, layu bakteri dan virus, serta penggunaan perangkap tabung. 11. Steiner plus methylenol Mi, untuk memerangkap imago lalat buah dan hama lainnya. 12.
Pemantauan perkembangan OPT secara intensif. Perkembangan OPT baik hama maupun penyakit sangat cepat pada musim hujan karena cuaca yang mendukung perkembangannya. 13. Pengendalian penyakit layu bakteri dengan mencegah agar lahan tidak tergenang. Penyebaran penyakit ini bisa melalui biji, serangga, air, peralatan pertanian, dan angina. Lahan tanaman yang sudah terserang. 14. Penyakit ini ditebari kapur dan tidak boleh ditanami tanaman yang bisa menjadi inang Pseudomonas selama 2 tahun. Bakteri dapat bertahan di dalam tanah selama 2 tahun. Tanaman yang terserang dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.